kita berdoa dan mari kita merenungkan firman. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik. Mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami semua. Mari Roh Kudus kuasai kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar masuk, bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan beracaralah. Kuasai hamba, kuasai anak-Mu yang mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-13. Dikatakan ayat yang ke-45, apabila Allah memerintah. Saya membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Keadaannya. Nah, di sini apabila Allah memerintah, berarti ini sesuatu yang alam supranatural yang akan diturunkan sehingga kita menikmati semuanya, ya. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pedagang mencari mutiara yang berharga. Jadi ada suatu pedagang, kemana-mana dia mencari mutiara yang berharga. Ketika ia menemukan sebutir mutiara yang luar biasa indahnya, dia sudah kemana-mana, dia sudah punya banyak. Dan pada waktu dia mendapatkan satu buah mutiara yang indah, segera ia pergi dan menjual semua miliknya, lalu membeli mutiara yang satu itu. Ayo, kalau kita dengar dan kita baca ayat ini, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang rasanya ini, mana mungkin ada orang yang seperti ini. Tetapi dikatakan tadi, apabila Allah memerintah. Jadi kalau Tuhan memerintah, keadaannya memang seperti ini, saudara. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Jalan keluarnya atau dimana kita kalau bisa mau ngerti kuncinya itu di mana? Karena tidak adanya keterikatan apapun. Mereka sudah tidak terikat dengan apapun, yaitu ada 4 kelemahan manusia: harta, tahta, seks, sama keluarga. Mereka tidak ada ikatan lagi dengan itu semua. Jadi pada waktu mereka menemukan sesuatu yang menjadi tujuan hidup mereka, mereka tinggalkan semuanya. Mereka istilahnya jual semuanya. Mereka relakan semua itu menghilang dalam kehidupan, dan mereka ambil sesuatu yang berharga. Ini loh saudara, kalau kita mengerti dan kita hayati, inilah yang akan terjadi. Di mana kita anak-anak Tuhan harusnya sebenarnya sadar bahwa kita ini anak-anak atau budak-budaknya Tuhan. Tahun ini Tuhan dengungkan yang namanya Hineni. Hineni dikhotbahkan di mana-mana. Tapi banyak orang hanya berkata Hineni, tapi sebenarnya tidak menyadari arti sesungguhnya Hineni itu apa. Kalau saya ambil dalam kisah seorang yang sudah benar-benar Hineni, contohnya Abraham. Abraham itu orang yang kaya raya, orang yang punya semuanya, bahkan hartanya itu mungkin tidak terhitung, saudara, karena terlalu kaya. Bahkan dia punya pasukan, dia punya budak-budak. Wah, saya tidak tahu sebenarnya berapa orang yang ikut dengan Abraham pada waktu itu. Tetapi Abraham yang sudah punya semuanya, Abraham yang sudah menikmati segala-galanya, dia ternyata seorang yang punya
satu jawaban pada waktu Bapak berfirman, yaitu Hineni. Terbukti dari kapan? Pada waktu dia diminta oleh Bapak mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Pada waktu di tengah jalan dia bawa semuanya, dan Ishak bertanya, "Bapak, semua sudah ada, tapi korbannya nggak ada. Apa yang akan dikorbankan?" Jawab Abraham kepada anaknya, "Hineni." Pada waktu anaknya mendengar kata itu, anak ini sadar. Sadar akan apa? Ishak sadar, dan Ishak sungguh-sungguh mau melihat apakah benar ayahnya ini, apakah dia seorang yang bisa dikatakan mengambil langkah Hineni. Kekayaan dan semua yang dia punya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan budak Tuhan penciptanya. Ini loh saudara, ini yang Tuhan kenapa pilih Abraham. Kenapa dia tidak pilih orang lain? Kenapa dia tidak pilih orang yang lebih kaya dari Abraham? Kenapa Tuhan tidak pilih orang yang sederhana atau hamba Tuhan? Dia kok pilih Abraham? Karena ternyata Abraham punya sifat seperti ini. Apapun yang dia punya, apapun yang dia bisa banggakan sebenarnya, kalau dihadapkan dengan pencipta, dia ngerti, dia tidak bisa berkata apapun kecuali Hineni. Seringkali banyak anak-anak Tuhan saat ini berkata, "Aku adalah budaknya Tuhan." Atau dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar, "Aku adalah hamba Tuhan." Apakah benar dia seorang hamba? Apakah benar dia punya karakter seorang hamba? Apakah benar dia adalah hamba Tuhan? Atau hamba manusia? Atau hamba dirinya sendiri? Atau hamba uang? Atau hamba kekayaan? Ini yang harus kita introspeksi diri. Tuhan tidak ingin untuk kita bisa berbicara, tapi Tuhan inginkan untuk kita jadi pelaku-pelaku firman. Tidak ada yang bisa sebenarnya saudara untuk jadi seorang Hineni atau orang yang mengambil langkah Hineni. Tapi di dalam Kristus, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Karena firman-Nya berkata, justru di mana kita nggak bisa, justru di mana kita angkat tangan, Dia turun tangan untuk kita. Ini loh saudara. Tapi pada waktu saudara menganggap dirimu mampu, mungkin kau merasa lebih dari orang lain yang sama-sama berkata Hineni, di situ justru kehancuranmu terjadi, dan kau tidak pernah didapati seorang Hineni. Ini loh saudara. Makanya saya katakan bahwa inilah waktunya, benar, tahun ini firman jadi daging. Maksudnya apa yang tertulis dalam firman itu akan tergenapi. Dikatakan mimpi jadi nyata. Apa maksudnya? Semua yang dijanjikan itu akan terjadi. Bukan karena engkau dan saya bisa, bukan karena kita mampu sehingga terciptanya itu semua. Jauh dari hal itu. Karena anugerahnya mengalir dalam hidup kita. Karena Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang membuat semuanya itu ada. Dalam satu kali saya teringat, saya sedang diam dan Tuhan berkata, untuk menjadi seorang Hineni diperlukan kemauan, diperlukan semangat, diperlukan kerja keras. Bukan hanya buka tangan, terima berkat. Tidak bisa saudara. Tapi ada motivasi dan dedikasi yang dilakukan. Ada sesuatu harga yang dia bayar. Dan itu semua diperhitungkan Tuhan loh.
Itu bukan sesuatu yang hanya asal-asalan, tapi Tuhan selalu memperhitungkan itu semua. Dan Tuhan katakan, seberapa nak yang kau berikan untuk aku, yang kau tunjukkan bahwa kau bukan seorang yang hanya bisa bicara, tapi apa yang kau katakan itu nyata dalam hidupmu. Aku perhitungkan. Saya ingat dengan satu peristiwa di mana saya tidur dan saya dibangunkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, lihat masa lalumu seperti apa. Lihat segala sesuatu yang kau lakukan di masa-masa lalu. Ternyata tidak ada yang bisa dibanggakan semua. Mungkin menurut manusia sesuatu yang luar biasa, tapi sebenarnya itu kalau bisa terjadi hanya anugerah, saudaraku. Karena sebenarnya ada satu kekuatan, ada satu urapan, ada sesuatu yang memampukan engkau dan saya untuk bisa berhasil dan melakukan apa yang menjadi tujuan hidupmu itu. Jadi sebenarnya tidak kita sendiri, tapi itu tidak akan pernah bisa berjalan kalau tidak engkau pun mau untuk bekerja sama. Jadi kita menyiapkan hati, kita menyiapkan hidup, kita menyiapkan pikiran, dan Tuhan bekerja. Kita tangkap, kita lakukan dengan iman, kita bersama Roh Kudus, kita bekerja sama, jadi. Dan apa yang kita lakukan? Berhasil. Bukan diam. Ini loh saudara. Makanya kalau kita lihat tadi perumpamaan tadi ya saudara, dikatakan ada seseorang mencari mutiara, dapat semua dijual, dia cuman megangin mutiara itu. Loh kok aneh? Dia tinggal di mana? Dia makan apa? Dan kok sepertinya dia tinggalkan segala-galanya hanya karena mendapatkan sebuah mutiara. Ternyata kuncinya adalah passion atau gelora cinta yang benar-benar sedang meluap-luap. Jadi sebenarnya jujur, memang betul kekuatan cinta itu besar, saudara. Kekuatan cinta itu tidak main-main. Kekuatan cinta itu sungguh dahsyat. Kalau saudara bisa tangkap, makanya kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh kita benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan, saudara tahu, apapun saudara dan saya pasti akan berbuat untuk Tuhan. Tapi gampang untuk berkata I love you Lord, atau sambil nangis-nangis mungkin kau. Tapi sebenarnya cintamu itu cuman kalau kau diberkati, kau bilang I love you Lord, makasih Tuhan. Cuman sekedar itu saja. Cinta yang hanya melihat berkat. Lebih dari itu, kalau kau bisa mengerti bahwa semua engkau hidup pun hanya karena anugerah. Karya salib itu seperti apa sebenarnya? Kalau engkau bisa menghayati itu semua, maka engkau bisa berkata, kalau aku bisa melakukan semuanya, itu karena anugerah. Dan betul aku tidak bisa hidup di luar Tuhan. Aku perlu Yesus. Setiap kali aku perlu Dia. Setiap detik dalam hidupku aku perlu Dia. Nah ini lain lagi saudara. Ada sesuatu yang harus dibina, ada sesuatu yang harus dijaga, istilahnya cinta yang dijaga dengan sungguh, bahkan diperbesar, dan diperbesar. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu apa? Engkau hanya berkata, aku menyelesaikan tugasku. Aku tahu aku diciptakan hanya untuk satu, menunaikan semua yang sudah ditulis. Dan hari-hari ini, tahun ini mulai, ini tahun firman jadi nyata. Firman sungguh-sungguh jadi daging istilahnya. Jadi kelihatan, bukan hanya ditulis, tapi dialami, dilihat oleh orang-orang, dan semuanya terperanjat karena benar firman itu ya dan amin. Dan ini saudaraku, inilah sebenarnya isi hati Tuhan. Makanya dikatakan kalau Bapa memerintah, kuncinya cuma kalau Bapa memerintah, kerajaannya datang, maka terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup orang itu.
Kapan kerajaan Tuhan datang dalam hidup kita? Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, pada waktu kita sungguh-sungguh mengenal, bukan hanya tahu Dia, tapi kita mengenal Yesus itu sebagai dan seperti apa. Dia bukan pribadi yang asal-asalan. Benar firman berkata, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, rancangannya sukacita, dan Dia merencanakan yang indah bagi setiap manusia yang mau hidup berkenan di hadapannya. Itu betul, saudara. Nanti saudara akan lihat di hari-hari depan, benar-benar pemulihan terjadi, breakthrough terjadi. Tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Kenapa? Karena pemulihan dalam keuangan itu sungguh-sungguh breakthrough, sungguh-sungguh terjadi. Tapi bukan dengan cara kita, bukan dengan konsep kita, tapi Tuhan yang beracara. Dengan kuasanya, Dia yang akan beracara. Seringkali kita berkata, aduh mana mungkin. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tidak masuk di pikiran saudara. Tidak masuk, dimasuk-masuk pun tidak masuk. Mau dicoba, dimengerti, enggak akan ngerti. Karena apa? Karena Tuhanmu yang pertama, Dia mencipta. Yang kedua, memang Tuhan yang penuh dengan mustahil. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Lah ya memang itu Dia. Memang Tuhanmu seperti itu. Jadi mau dimasukkan dalam pikiran, nggak mungkin. Jangan kau kecilkan Tuhanmu. Jangan kau pikirkan bahwa Tuhanmu bisa mengikuti engkau. Tidak. Kita yang harus ikut Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin kalau Tuhan terus engkau suruh ikut, engkau lupa siapa dirimu. Padahal kita harus sadar bahwa kita adalah seorang sebenarnya sudah waktunya menjadi budaknya Tuhan. Budak karena mengasihi Tuhan. Budak karena cintanya Yesus dalam hidupku membuat aku tidak tahan, dan aku terima tawaran Dia untuk hineni, menjadi budak karena cintaku pada Yesusku. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena pada waktu seseorang itu menjadi seorang budaknya Yesus, maka tuannya, yaitu Yesus sendiri, mempunyai hak, mempunyai kewajiban, di mana dia harus mengcover budaknya itu. Tidak ada pilihan lain. Tuhan akan bekerja, dan Tuhan akan membereskan, karena Dia bertanggung jawab secara penuh kehidupan si budak itu. Tawaran di depanmu, saudara mau ambil atau tidak? Jangan berkata ini hanya sebagai sesuatu yang mainan. Enggak, saudara. Tuhan bicara sama saya. Orang yang lolos di tahun ini, orang yang akan penuh kemuliaan, orang yang akan penuh melihat mimpi jadi nyata, firman jadi daging, hanyalah orang-orang yang mengambil satu langkah hineni. Karena tanpa Tuhan tidak ada yang berhasil. Justru Tuhan itu kuncinya. Kita mungkin melihat sesuatu teknologi, lebih luar biasa saat ini, tapi dengar baik-baik, kalau bukan seizin Tuhan, tidak akan pernah bisa terjadi apapun. Semuanya harus seizin Dia. Maka dari itu, saudara, kita harus ngerti. Ya, seringkali kita bilang, tapi kan usahaku ini baik. Usahaku nanti akhirnya kalau menghasilkan, aku akan memberkati loh gereja. Aku akan memberkati anak-anak Tuhan. Aku akan jadi berkat begini dan begitu. Saya mau kasih tahu, hari-hari ini bukan hanya seperti itu. Tapi engkau dan saya harus hidup di dalam ketepatan. Karena pada waktu engkau hidup dalam ketepatan, maka multiplikasi akan terjadi dalam hidupmu. Maka percepatan akan terjadi dalam hidupmu. Maka keberhasilan, dan kau akan lihat sesuatu yang aneh terjadi. Saya mau buat satu kesaksian. Harusnya tanah yang ditanami jagung paling mereka
punya satu pemikiran ataupun mereka menuai kuncinya adalah engkau hidup dalam ketepatan, engkau sungguh-sungguh bisa sehati dan seirama dengan Tuhan. Itu kuncinya, karena kesempatan tidak pernah terulang kembali. Kesempatan terus berjalan, dan kau tinggal ambil, kau jalani, dan kau akan dapatkan kemuliaan. Ini loh saudara, jangan pernah pengen untuk mengulang lagi. Tidak akan pernah terjadi pengulangan. Tidak akan pernah terjadi pengulangan, karena tidak ada pengulangan. Tapi yang ada hanyalah engkau dan saya keluar sebagai pemenang, sebagai seseorang yang tidak pernah kalah, karena bersama dengan Roh Kudus. Dengar saudaraku, 2011 adalah 2000 yang penuh dengan mujizat, keajaiban. 2011 ujung-ujungnya Tuhan, mari buktikan pada dunia bahwa engkau dan saya itu sungguh-sungguh mempunyai Tuhan yang hidup, mempunyai Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan sembarangan, Tuhan yang mampu merubah kutuk jadi berkat, Tuhan yang merubah semua yang tidak baik jadi baik. Semua karena anugerah.
hanya sekedar lalu di pikiran atau di telinga kami, tapi kami tangkap dan kami hidup di dalamnya, dan kemuliaan itu akan hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau Alfa dan Omega. Kau akan selesaikan semua dengan sempurna. Biar firman ini masuk, bertumbuh dan berakar dalam kami. Kami dirubah terus menuju pada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berikan hormat, pujian, kemuliaan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.